Kembali lagi bersama dengan saya, Abdan Al-Khairat. Dan seperti biasa, hari ini kita akan menghadirkan berbagai macam berita-berita gadget terhangat, terupdate, dan teramai. Kalau begitu langsung saja tanpa berlama-lama, kita mulai Waktu Indonesia bagian gadget hari ini. Samsung kembali lagi merilis smartphone terbarunya di Brasil. Kali ini mereka membawa smartphone Samsung Galaxy M21 terbaru yang dinamakan Samsung Galaxy M21s. Secara keseluruhan, spesifikasi Galaxy M21s dan Galaxy M21 tidak jauh berbeda. Hanya saja perbedaan terlihat pada konfigurasi kamera utama dan konfigurasi kamera selfie. Konfigurasi kamera utama Samsung Galaxy M21 hanya 48 megapiksel, dengan konfigurasi kamera selfie mencapai 20 megapiksel. Sedangkan Samsung menyematkan pada versi terbarunya tersebut dengan konfigurasi kamera utama mencapai 64 megapiksel dengan konfigurasi kamera selfie mencapai 32 megapiksel. Dengan peningkatan tersebut, Samsung membanderol Galaxy M21s dengan harga 1.529 real Brazil atau sekitar 4 jutaan rupiah. Tapi kalau spesifikasinya mirip-mirip baik, ngapain dirilis Bapak Bambang? Oukitel yang terkenal selalu meluncurkan smartphone dengan baterai berukuran jumbo baru saja merilis smartphone dengan kapasitas baterai mencapai 8.000 mAh di China. Perusahaan smartphone asal China ini mengklaim kalau Oukitel WP10 besutannya tersebut sebagai smartphone 5G pertama yang dibekali dengan baterai berkapasitas 8.000 mAh. Dengan kapasitas tersebut, Oukitel menjamin kalau smartphone terbarunya tersebut mampu aktif sampai 48 jam lamanya. Bukan soal baterai saja yang mumpuni, pada sektor performanya pun Oukitel WP10 5G ini didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 800 dengan sistem fabrikasi 7 nanometer yang dikolaborasikan bersama RAM storage 8/128 GB. Untuk harganya sendiri, Oukitel WP10 5G dibanderol dengan harga $669 di situs AliExpress atau berkisar 9,5 jutaan. Yang jadi pertanyaannya adalah baterai si jumbo itu kalau misal dipakai nonton untuk video 19 detik bisa sampai berdiri berapa kali ya? Pegel sih kalau misalnya nonton sambil berdiri emang. Setelah diperkenalkan pada bulan September lalu, akhirnya kamera mirrorless terbaru dari Sony yaitu Sony Alpha A7C akan bisa dibeli di Indonesia. Sony mengklaim kamera terbarunya tersebut merupakan kamera bersensor full frame dengan ukuran bodi paling ringan dan ramping di dunia. Hal tersebut diciptakan untuk menyamankan pengguna pada saat dipakai. Untuk spesifikasinya sendiri, Sony A7C dibekali dengan sensor gimbal full frame beresolusi 24 megapiksel yang telah ditanamkan in-body stabilizer dengan tingkat kompensasi yang diklaim mencapai 5 stop. Lalu dengan prosesor gambar Beyond X, tingkat sensitivitas dari Sony A7C mampu mencapai ISO 51200. Dalam hal videografi pun, kamera terbaru Sony ini juga mampu merekam video mencapai resolusi 4K 30 fps atau 1080 pixel 120 fps dengan bitrate 100 mbps. Sony sendiri akan mulai memasarkan kamera terbarunya tersebut di Indonesia pada bulan Desember dengan harga 26,9 jutaan untuk body only dan 31,9 jutaan untuk versi kit dengan lensa sel 28-66 mm. Untuk kalian pecinta fotografi dan videografi, mendingan kumpulin uang dari sekarang. Karena biasanya yang bodinya ringan itu, goyangannya selalu pas di tangan. Ini kita ngomongin kamera kan? Kamera. Setelah menghentikan secara resmi Mi 10 Pro di China, terdapat kemunculan smartphone misterius Xiaomi di Geekbench yang akan dibekali chipset Snapdragon 875. Smartphone tersebut diyakini adalah Xiaomi Mi 11 atau Xiaomi Mi 11. Bukan hanya chipsetnya saja yang bocor. Menurut Digital Chat Station, seorang pembocor dari China tersebut mengatakan kalau Mi 11 series nantinya akan dibekali dengan kamera ultrawide beresolusi 48 megapiksel. Xiaomi Mi 11 series diyakini akan memulai debut pada bulan Januari atau Februari 2021, sama seperti Samsung Galaxy S21 series. Di berita ini sebenarnya mesti diteliti bukan Xiaomi guys, melainkan Chat Digital Station. Antum siapa? Orang dalam. Bisa tahu-tahuan sama spesifikasi ke depannya si Xiaomi kayak gimana? Kalau beneran orang dalam, coba dong kasih gue kunci jawaban tes CPNS. Infinix secara resmi merilis smartphone terbaru yang bernama Infinix Note 8 alias Infinix Note 8 di Indonesia.
Digadang-gadang akan menjadi smartphone gaming 2 jutaan terbaik di akhir tahun 2020. Untuk masalah performa, Infinix Note 8 dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80 yang dikolaborasikan dengan RAM 6GB. Ukuran layarnya pun bisa dikatakan sangat luas, yaitu 6,95 inci beresolusi HD+. Dan yang nggak kalah penting, smartphone terbaru ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5200 mAh dan kamera utama mencapai 64 megapiksel. Dengan spesifikasi yang cukup mumpuni tersebut, dalam bermain Mobile Legends, Infinix Note 8 dibanderol dengan harga 2,1 jutaan untuk varian 6/64GB. Sedangkan untuk varian 6/128GB dibanderol dengan harga 2,5 jutaan. Harganya yang cuma 2 jutaan memang dirasa secara perlahan, Infinix patut juga dijuluki sebagai brand smartphone harga terjangkau dengan spesifikasi dewa. Untuk Anda, Xiaomi sepertinya ada ancaman baru nih dari Infinix. Dan untuk Anda, Oppo, tolong SPG-nya mesti lebih bekerja keras ya pastinya ya. Dan yang paling penting, jangan sampai dibilang kalau HP Oppo, HP-nya itu bisa dipakai buat main Dota 2. Kak, di HP Oppo bisa main Dota 2 nggak? Oh, mungkin kakaknya solusinya itu di Oppo Reno 3 ya kak ya? Buat Anda yang sampai sekarang masih menggunakan Android yang jadul, sepertinya harus mulai waspada. Karena ada kemungkinan nantinya sudah tidak bisa lagi mengakses internet. Lebih spesifiknya, bagi kamu yang memiliki smartphone dengan Android di bawah versi 7,11 Nougat, dilaporkan sudah tidak akan bisa mengakses internet lagi pada tahun 2021. Hal ini terjadi akibat dari root certificate otoritas sertifikat yang tidak akan lagi bekerja sama dengan otoritas sertifikat IndenTrust. Akibatnya, Android jadul tidak akan mempercayai sertifikat root Let's Encrypt lagi, sehingga hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah kompatibilitas. Untuk kamu pengguna Android jadul nantinya, jalan satu-satunya untuk mengakses internet adalah dengan menginstal browser Firefox sebagai mitra dari Let's Encrypt dan menggunakan sertifikat store sendiri. Tapi saat ini sudah banyak juga vendor seperti Samsung yang berjanji bakal memberikan update Android hingga 3 generasi agar pengguna tidak akan mengalami masalah seperti ini. Jadi untuk Anda yang mungkin sampai sekarang masih menggunakan HP Android jadul, saya cuma bisa memberikan nasihat satu. Sebaiknya mulai sekarang, follow-lah akun Mbak Imong. Kalau aja Anda mendapatkan giveaway. Secara mengejutkan, WhatsApp meluncurkan sebuah fitur baru yang bisa mentransfer uang. Tidak secara global, WhatsApp hanya merilis fitur tersebut di negara India. Untuk merilis fitur terbarunya, WhatsApp bekerja sama dengan National Payment Corporation of India untuk menggunakan Unified Payment Interface alias UPI. Dengan menggunakan sistem UPI, saat ini masyarakat India sudah bisa mengirim uang lewat WhatsApp. Akan tetapi, untuk memakai fitur tersebut, masyarakat harus memiliki rekening bank dan kartu debit di India. Sampai saat ini, WhatsApp sudah bekerja sama dengan beberapa bank, diantaranya ada ICICI Bank, HDFC Bank, State Bank of India, dan JIO Payment India. Jadi kapan nih WhatsApp kolaborasi sama Bank Jateng kalau nggak Bank Lampung ya kan? Masa di India doang? Timnas Dota 2 Indonesia dinyatakan walkout pada saat IESF World Championship 2020 babak kualifikasi Asia Tenggara. Tim yang beranggotakan Tri Kunchoro, Muhammad Lutfi, Muhammad Rizky, Rudy Luki, dan Ramzi Baihaqi harus dianggap absen karena melewati batas keterlambatan yang dapat ditoleransi pada saat berhadapan dengan perwakilan Filipina pada pertandingan pertama 9 November 2020 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini dikarenakan oleh jaringan internet yang buruk sehingga membuat pemain kesulitan untuk masuk ke dalam lobi. Naasnya, terdapat salah seorang pemain yang sampai-sampai harus menuju warnet agar mendapatkan jaringan internet yang lebih baik. Tapi itu semua dirasa percuma karena waktu yang diberikan nyatanya tidak mencukupi. Atas kejadian tersebut, Timnas Dota 2 Indonesia harus memaksimalkan 3 pertandingan yang tersisa dan masih ada harapan untuk bisa mendapatkan tiket menuju Grand Final IESF World Championship 2020 di bulan Desember nantinya. Ini para pemain Timnas Dota 2 Indonesia gimana dah? Padahal internet Indonesia kan udah terkenal selalu lancar, tarifnya nggak mahal, dan pasti bisa akses bergiga-giga. Makanya pakai IndiHome dong. Buat Anda yang menanti-nanti kedatangan PS5 sepertinya harus siap siaga nih. Karena di hari pertama penjualan di berbagai negara, PS5 alias PlayStation 5 cepat ludes layaknya HP Xiaomi. Pada tanggal 12 November kemarin, Sony membuka pasar pertamanya di negara Amerika Utara, Jepang, Meksiko, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Tingginya peminat terhadap PS5 membuat game konsol besutan Sony ini laku keras di pasaran. Bahkan terdapat konsumen yang merasa kecewa karena tidak berhasil mendapatkannya, walaupun sudah begitu lama dinantikan kehadirannya.
Di Jepang dan Australia sendiri, sebagian retail sudah sold out. Bahkan ada yang menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Untuk kedatangannya di Indonesia, Sony memastikan kalau PS5 akan hadir di Indonesia secara resmi pada tanggal 22 Januari 2021 mendatang. Untuk harganya sendiri bisa kalian lihat di episode sebelumnya Waktu Indonesia bagian gadget ya. Tapi kalau sampai goib lagi nih PS5 di Indonesia, berarti produk-produk goib di Indonesia bakal makin banyak nih. Ada Xiaomi, kedua sepatu Kompas, ketiga PS5, dan yang keempat konsistensi penerapan PSBB di Indonesia. Advan kembali meramaikan HP 1 jutaan di Indonesia. Kali ini memiliki kapasitas RAM 6GB dengan produknya Advan G9 Pro. RAM jumbo tersebut dikolaborasikan dengan storage berkapasitas 64GB yang bisa diperluas sampai dengan 128GB. Soal dapur pacu, Advan menyematkan chipset octa-core A55 yang digunakan untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi berat. Dalam daya tahan baterai, Advan G9 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 5200 mAh. Dengan baterai sebesar itu, Advan mengklaim kalau penerus dari G9 tersebut mampu bertahan selama 385 jam dalam mode standby atau 6,25 jam untuk menonton video dengan resolusi HD. Dengan kelebihan tersebut, Advan G9 Pro dibanderol dengan harga Rp1.599.000 pada saat peluncurannya dan Rp1.649.000 untuk harga normalnya. Tapi kalau gue sih kayaknya kurang tertarik ya. Coba namanya diganti jadi Advan GL Pro. Itu gue rasa mungkin HP-nya bakal ada spionnya. Buat kalian para pecinta HP Nokia jadul, sepertinya tidak usah cari HP ini di pasar jongkok lagi ya. Karena Nokia baru saja merilis ulang HP Nokia 6300 dan juga Nokia 8000. Bukan hanya merilis kembali, Nokia juga membawa beberapa peningkatan, salah satunya yaitu jaringan 4G. Lalu pada Nokia 6300, Nokia juga menyematkan sejumlah aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, sampai YouTube. Untuk dapur pacu, Nokia 6300 dibekali dengan chipset Snapdragon 210 yang dikolaborasikan dengan RAM 512MB. Serta baterai berkapasitas 1500 mAh yang diklaim mampu bertahan sampai dengan 27 hari dalam mode standby. Kemudian untuk Nokia 8000, sama seperti Nokia 6300, HP ini juga sudah disematkan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, dan juga YouTube. Kemudian Nokia 8000 juga dibekali dengan chipset Snapdragon 210 yang disandingkan dengan RAM 512. Soal harga, di Eropa sendiri Nokia 6300 dibanderol dengan harga €49 atau berkisar Rp820.000. Sedangkan Nokia 8000 dibanderol dengan harga €79 atau berkisar 1,3 jutaan. Ini gue paham nih kenapa akhirnya Nokia ngerilis HP tipe jadulnya. Soalnya yang modern, yang baru-baru pada kagak laku kan? Sebelum kita menuju ke berita terakhir, kita mau ngasih tauin aja nih. Buat yang penasaran sama berita-berita gadget sebelumnya, langsung aja masuk ke channel YouTube Pricebook dan cek playlist Waktu Indonesia bagian gadget karena kita udah menyediakan berbagai macam berita-berita seru buat kalian tonton semuanya. Ini dia berita terakhir. Kabar menyedihkan datang dari YouTube. Perayaan YouTube Rewind 2020 dipastikan tidak ada di tahun ini. Sejak tahun 2010, YouTube Rewind memang biasanya akan digelar pada penghujung tahun sebagai acara yang merangkum fenomena-fenomena yang terjadi di sepanjang tahun. Tapi di tahun ini sepertinya akan berbeda. YouTube melalui akun resminya di Twitter menyampaikan kalau YouTube Rewind di tahun ini akan absen terlebih dahulu. Walaupun tidak dijelaskan secara pasti alasan ditiadakannya acara tersebut, banyak orang menduga hal ini disebabkan karena kondisi dunia yang masih dilanda oleh pandemi. Halah, ini mah pandemi cuma jadi kambing hitam doang. Gimana YouTube bisa bikin YouTube Rewind 2020? Lah nih hari ini kita bikin syutingan aja, trending nomor 1 eksklusif pernikahan Sule Natali. Bikin YouTube Rewind isinya tutorial nikah apa gimana? Nggak sekalian tutorial setelah acara pernikahan. Maksudnya berkeluarga gitu kan, tutorial membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Selain konten tentang berita gadget, kalian bisa ngeliat konten lainnya di YouTube channel Pricebook. So make sure buat like, comment, share, dan juga subscribe. Abdan Al-Khairat, pamit undur diri, dan salam gadget. Bye-bye.